saudara kami yang berada di seluruh penjuru dunia, saudara kami yang berada di Indonesia, di pulau manapun dan di kota manapun. Masya Allah, corona dan corona. Sebuah musibah yang melanda bumi ini. Yang begitu dahsyat, begitu cepat. Menyebar dan terus menyebar. Seolah-olah tak bisa terbendung lagi. Satu demi satu korban berjatuhan, meninggal dunia. Puluhan ribu orang terjangkit dan terpapar virus ini. Subhanallah, kota demi kota ditutup dan di lockdown. Bahkan negara demi negara. Allahu Akbar. Corona. Banyak hikmah yang telah, barakallahu fikum, yang telah dapat kita lihat dari kejadian-kejadian ini. Luar biasa. Sekarang pemerintah memberlakukan yaitu batasan-batasan manusia untuk bersosialisasi. Memberikan batasan ruang gerak. Dari mulai batasan berkomunikasi yaitu sociality distance. Di mana di dalam peraturan ini seorang demi seorang tidak boleh berdekatan, apalagi bersentuhan. Allahu Akbar. Kalau kita mau sadar ya Ivan, saudara kami semuanya, inilah syariat Islam. Di mana seorang manusia na'am, terutama laki-laki dan perempuan, dilarang bersentuhan, dilarang berjabat tangan, apalagi na'udzubillah summa na'udzubillah sampai berciuman atau yang lebih jauh daripada itu. Dan mungkin apabila itu yang mengatur syariat awalnya, kita masih berontak. Kemaksiatan merajalela di mana-mana. Namun, ketika yang sekarang ini bicara corona, maka jangankan dengan yang bukan muhrimnya. Bahkan mungkin dengan saudara sendiri. Mau gak mau kita membatasi diri kita dari bersentuhan. Allahu Akbar. Nasihat banyak lagi yang bisa kita ambil dari kejadian virus ini. Bagaimana tadinya kita menghujat, naam, sedikit demi sedikit banyak di sosial media. Kita menghujat guru-guru sekolah. Ketika ada kesalahan sedikit saja yang dilakukan guru itu demi menertibkan sekolah tersebut. Menghukum muridnya semisal. Orang tuanya menghujat guru. Bahkan mencaci maki guru. Bahkan ada yang tidak terima kemudian memolisikan, memenjarakan guru. Sekarang, wahai para wali murid, Anda rasakan ketika para murid-murid dikembalikan ke rumah masing-masing. Kita sebagai orang tua dikembalikan haknya untuk mendidik anak-anak kita. Banyak orang tua merasa kerepotan. Dan saat ini baru kita bisa muhasabah bahwa begitu pentingnya, begitu baiknya jasa-jasa guru. Jasa para ustadz, jasa para asatizah, para ustazah yang selama ini mendidik anak-anak kita di sekolah-sekolah dan pondok-pondok pesantren. Barakallahu fikum. Hikmah lainnya. Mungkin di antara kita, keluarga kita, jarang sekali ketemu. Naam, dengan anak dan istri kita. Dengan suami kita. Karena apa? Sibuknya kita di luaran. Sibuknya kita bekerja. Sehingga keluarga kita sendiri, kita jarang bertemu dan bersosialisasi dengan mereka. Bersama mereka di rumah kita. Tapi dengan corona ini, ya ikhwan, menasihati kita bahwa kita pentingnya kembali lagi ke keluarga kita. Dan subhanallah, ketika yang bicara corona, naam, dan ketahuilah bahwa semua ini adalah takdir Allah. Ada kehendak Allah melalui tangan-tangan corona ini. Maka kita para suami, para keluarga, para mungkin wanita-wanita karir akan kembali ke rumah, akan berkumpul ke rumah. Dan menjadi bagian betul-betul dari rumah tangga tersebut. Adanya anak, ibu dan bapak bisa berkumpul dan bersosialisasi di rumah tersebut. Hikmah corona. Hikmah yang lainnya bagi para pedagang. Seringkali kita mengeluh. Kurang saja keuntungan kita dalam satu hari kita mengeluh. Bahkan seringkali kita berdusta. Berbohong di dalam perdagangan kita. Demi mengambil keuntungan yang banyak. Tapi dengan hikmah ini. Toko-toko kita tutup semuanya. Nah,
Pembeli tidak ada yang datang. Maka saat ini betul-betul Anda rasakan wahai para pedagang. Betapa Allah telah melimpahkan nikmatnya selama ini kepada antum semua. Para pedagang, para pembisnis. Dan saat inilah Anda baru menyadari betapa besar nikmat Allah yang selama ini Anda lupakan. Muhasabah. Nah, kemudian bagi kaum muslimin terutama para laki-laki yang selama ini tidak pernah sholat di masjid. Dan saat ini takdir Allah melalui tangan-tangan Allah, yaitu salah satunya adalah corona. Masjid-masjid ditutup. Tempat-tempat ibadah ditutup. Dan terasa bagi kita semua. Terasa di hati nurani kita. Betapa rindunya kita dengan sholat-sholat jamaah. Betapa sedih hati kita, wahai kaum muslimin. Ketika dikumandangkan azan. Setelah hayya 'alas shalah. Panggilan Allah untuk menegakkan sholat. Padahal setelah itu diikuti dengan panggilan hayya 'alal falah. Ajakan sholat itu adalah untuk mengajak kita menuju kemenangan. Allah mengajak kita menuju kemenangan. Tapi selama ini, sebelum ada corona, selama ini kita enggan mendatangi masjid. Namun kali ini ya Allah, ketika kita hendak mendatangi masjid, ada lantunan azan berikutnya. As-salatu fi buyutikum. Sholatlah di rumah-rumah kalian. Betapa sedihnya hati kita. Kita rindu jamaah di masjid. Kita rindu majelis ilmu. Yang murid-murid rindu bersekolah. Ketemu teman-temannya bersekolah. Bersama teman-temannya di sekolah. Namun dari tangan makhluk Allah yang bernama corona, kita harus ridho menerima semua ini. Dan satu lagi, bagi kita, kaum muslimin di seluruh penjuru dunia manapun, saya yakin kita semua rindu haramain. Kita semua rindu Baitullah, rindu rumah Allah, Mekah Al-Mukarramah maupun Madinah Al-Munawwarah. Ya Rabb, sungguh kami rindu tempat-tempat suci di mana di sana Engkau lipat gandakan pahala atas ibadah-ibadah kami. Sungguh ya Rabb, saya yakin diri kita sendiri, saudara-saudara kami seluruhnya yang muslimin, semua rindu Baitullah, semua rindu Haramain untuk melaksanakan haji dan umrah. Ya Rabb, untuk kita berdoa wahai saudaraku, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyaklah dengan zikir-zikir Allah, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala bersegera mengambil virus corona ini, mencabut dari muka bumi ini dan mengembalikan ketenangan dunia ini seperti kemarin. Ya Rabb, kami tahu bahwa sesungguhnya yang datang kepada kami tidak akan terlepas dari kehendak-Mu ya Rabb. Ya Rabb, kami tahu kami sebagai hamba-hamba-Mu. Kami sadar kami sebagai makhluk-makhluk-Mu. Banyak di antara kami yang senantiasa bermaksiat kepada-Mu ya Rabb. Ya Rabbul Jalil, kami tahu dosa-dosa kami sangatlah banyak. Kami tahu kesalahan kami sangatlah banyak kepada-Mu ya Rabb. Dan kami tahu kami hamba yang lemah tidak mampu menerima ujian dari-Mu ya Rabb. Untuk itu ya Rabb, di dalam kesempatan yang telah Engkau berikan kepada kami, di dalam sisa usia kami mohon kepada-Mu ya Rabb, ampunilah dosa-dosa kami ya Rabb. Ampunilah dosa-dosa kami ya Rabb. Berikan kehidupan yang tenang, yang damai di akhir kehidupan kami di dunia ini. Dan berikanlah ampunan dari-Mu ya Rabb, dan karena hanya Engkaulah maha pemilik ampunan itu. Ya Rabbi, janganlah Engkau hukum kami ketika kami melakukan kesalahan. Ampuni kami ya Rabb, ampuni kami ya Rabb. Kembalikan dunia ini ketenangan, berikanlah ketenangan seperti dahulu-dahulu ya Rabb. Dan berikanlah petunjuk kepada kami, berikanlah taubat-Mu kepada kami. Karena hanya Engkaulah maha pemilik ampunan itu. Ya Rabb, Rabbana la tu'akhidna inna si'na au akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina.
Rabbana wa la tuhamilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fanzurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Barakallahu fikum ya ikhwan fillah. Siapapun di antara Anda yang menyaksikan video ini, bagi Anda yang menghendaki dan menginginkan bahwa virus ini segera berlalu, bagi Anda yang menginginkan bahwa virus ini segera dicabut kembali oleh Allah Azza wa Jalla dan dibebaskan dari dunia ini, maka berdoalah. Berdoalah bersama kami. Berdoalah bersama kami. Karena sesungguhnya hanyalah kekuatan doa yang mampu menghentikan semua ini. Karena sesungguhnya hanyalah Allah Azza wa Jalla semata yang mampu merubah keadaan ini. Naam, dengan usaha dan doa-doa kita. Sungguh bagi Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang tidak mungkin. Dan sungguh bagi Allah Subhanahu wa taala begitu mudahnya apabila Allah menghendaki semua ini berhenti dan selesai kembali normal seperti sedia kala. Karena bagi Allah, innama amruhu idza arada syai'a ayyakula lahu kun fayakun. Siapapun yang menyaksikan video ini, anak-anak kami, saudara-saudara kami, bapak-bapak kami, kakek kami, teman kami, aminkan doa-doa ini. Dan mari sama-sama kita berdoa. Kita rindu Baitullah. Kita ingin kembali ke Baitullah. Kita rindu masjid. Kita ingin sholat jamaah lagi ke masjid. Kita rindu sekolah-sekolah. Kita ingin kembali bersekolah. Anak-anak kita ingin kembali ke sekolah. Dan kita, na'am barakallahu fikum, kita juga mengerti, memahami dan harus berterima kasih kepada para guru yang telah selama ini membantu kita mendidik anak-anak kita. Kita juga harus kembali ingat setelah musibah ini selesai. Harus kita ketahui bahwa keluarga kita adalah yang utama bagi kita. Setelah, na'am barakallahu fikum, setelah tentunya Allah dan Rasulnya di atas segalanya. Barakallahu fikum. Salam dari kami. Naam, sebarkan video ini agar lebih banyak lagi saudara-saudara kita yang terus berdoa dan memohon, memunajatkan doa-doanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.